Saya Tasya Nabila, NIM 191404024. Saya merupakan mahasiswi dari jurusan Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Kehukuman, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya pada semester 3 ini. Pada mata kuliah Strategi Pembelajaran Matematika yang diampu oleh Ibu Nita Putri Utami, MPD. Di sini saya akan menjelaskan strategi pembelajaran matematika yang dapat kita terapkan pada pembelajaran matematika. Baiklah, untuk itu saya mohon dukungannya dengan cara like, comment, subscribe, and share ke teman-temannya ya. Strategi Pembelajaran Matematika, dosen pengampu Ibu Nita Putri Utami, MPD. Adapun materi yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu 1. Strategi belajar mengajar, 2. Aliran psikologi tingkah laku, 3. Aliran psikologi kognitif, 4. Keterangan dasar mengajar, 5. Pendekatan konstruktivisme, 6. Pendekatan pemecahan masalah, 7. Pendekatan open-ended, 8. Pendekatan realistik. Baiklah, kita masuk pada materi yang pertama yaitu strategi belajar mengajar. Adapun pengertian strategi belajar mengajar, strategi adalah upaya atau usaha untuk mencapai suatu tujuan, keberhasilan, kesuksesan, dan kemenangan. Strategi dalam bidang pendidikan diartikan sebagai suatu rencana, metode, atau rancangan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Strategi belajar mengajar adalah perencanaan yang dibuat dalam rangkaian kegiatan di mana proses belajar mengajar diterapkan dengan menggunakan metode atau strategi tertentu dengan memanfaatkan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi belajar mengajar matematika adalah suatu kegiatan dalam belajar matematika yang harus dikerjakan pendidik dan peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Komponen-komponen dalam menyusun strategi. 1. Tujuan pengajaran, 2. Guru, 3. Peserta didik, 4. Materi pembelajaran, 5. Metode pengajaran, 6. Media pengajaran, 7. Faktor administrasi dan finansial. Pertimbangan dalam perencanaan hingga pelaksanaan strategi belajar mengajar mutlak harus memperhatikan komponen-komponen di atas. Salah pertimbangan, maka dapat mengakibatkan strategi belajar mengajar yang telah direncanakan dapat mengganggu proses pembelajaran yang dilakukan. Untuk itu, komponen-komponen strategi belajar mengajar di atas sangat perlu untuk dianalisis secara mendalam agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar menggunakan strategi belajar mengajar yang telah direncanakan dengan baik. Hubungan strategi, metode, pendekatan, taktik, teknik pembelajaran. Strategi pembelajaran Ken atau Wina Sanjaya 2008 mengemukakan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum di dalam mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Taktik
pembelajaran. Taktik pembelajaran merupakan gaya seseorang dalam melakukan metode atau teknik pembelajaran tertentu yang sifatnya individual. Apabila antara pendekatan strategi, metode, teknik, dan bahkan taktik pembelajaran sudah terangkai menjadi satu kesatuan yang utuh, maka terbentuklah apa yang disebut dengan model pembelajaran. Jadi, model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, taktik, dan metode pembelajaran. Selanjutnya yaitu materi tentang aliran psikologi tingkah laku. Teori Thorndike. Edward L. Thorndike 1874 sampai 1949 mengemukakan beberapa hukum belajar yang dikenal dengan sebutan Law of Effect. Menurut hukum ini, belajar akan lebih berhasil bila respon siswa terhadap suatu stimulus segera diikuti dengan rasa senang atas kepuasan rasa senang, atau kepuasan ini bisa timbul sebagai akibat anak mendapat pujian atau ganjaran lainnya. Kelebihan dan kekurangan teori Thorndike. Kelebihan teori Thorndike dalam pembelajaran. 1. Teori ini mengarahkan anak untuk berpikir linier dan konvergen. Belajar merupakan proses pembentukan, yaitu membawa anak menuju atau mencapai target tertentu. 2. Membantu guru dalam menyelesaikan indikator pembelajaran. Kelemahan teori Thorndike dalam pembelajaran. 1. Seringkali tidak mampu menjelaskan situasi belajar yang kompleks sebab banyak variabel atau hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan atau belajar yang tidak dapat diubah menjadi sekedar hubungan stimulus dan respon. 2. Teori ini tidak mampu menjelaskan alasan-alasan yang mengacaukan hubungan antara stimulus dan respon ini dan tidak dapat menjawab hal-hal yang menyebabkan terjadinya penyimpangan antara stimulus yang diberikan dengan responnya. Teori Skinner. Burrhus Friedrich Skinner menyatakan bahwa ganjaran atau penguatan mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses belajar mengajar. Terdapat perbedaan antara ganjaran dan penguatan. Ganjaran merupakan respon yang sifatnya menggembirakan dan merupakan tingkah laku yang sifatnya subjektif. Sedangkan penguatan merupakan suatu yang mengakibatkan meningkatkan kemungkinan suatu respon dan lebih mengarahkan kepada hal-hal yang sifatnya dapat diamati dan diukur. Kelebihan dan kekurangan teori Skinner. Kelebihan pada teori ini, pendidik diarahkan untuk menghargai setiap anak didiknya. Hal ini ditunjukkan dengan dihilangkannya sistem hukuman. Hal ini didukung dengan adanya pembentukan lingkungan yang baik sehingga dimungkinkan akan meminimalkan terjadinya kesalahan. Kekurangannya, tanpa adanya sistem hukuman akan dimungkinkan akan dapat membuat anak didik menjadi kurang mengerti tentang sebuah kedisiplinan. Hal tersebut akan menyulitkan lancarnya kegiatan belajar mengajar dengan melaksanakan master learning. Tugas guru akan menjadi semakin berat. Selanjutnya yaitu teori Ausubel. Teori Ausubel terkenal dengan belajar bermaknanya dan pentingnya pengulangan sebelum belajar dimulai. Ia membedakan belajar menemukan dengan belajar menerima. Jadi, tinggal menghafalnya. Pada belajar menghafal, siswa menghafal materi yang sudah diterimanya, tetapi pada belajar bermakna, materi yang diperoleh itu dikembangkan dengan keadaan lain sehingga belajar lebih dimengerti. Selanjutnya, Ausubel mengemukakan bahwa metode expository adalah metode mengajar yang baik dan bermakna. Hal ini dikemukakan berdasarkan hasil penelitiannya
belajar menerima maupun menemukan sama-sama dapat berupa belajar menghafal atau bermakna. Kelebihan dan kekurangan teori Ausubel. Kelebihan: 1. Informasi yang dipelajari secara bermakna lebih lama diingat. 2. Informasi baru yang telah dikaitkan dengan konsep-konsep relevan sebelumnya dapat meningkatkan. Dan ketiga, informasi yang telah dilupakan setelah pernah dikuasai sebelumnya, maka masih meninggalkan bekas sehingga memudahkan proses belajar mengajar untuk materi pembelajaran yang mirip walaupun telah lupa. Kekurangannya, Ausubel berpendapat bahwa guru harus dapat mengembangkan potensi kognitif siswa melalui proses belajar yang bermakna. Ausubel beranggapan bahwa aktivitas belajar siswa, terutama mereka yang berada di tingkat pendidikan dasar, akan bermanfaat kalau mereka banyak dilibatkan dalam kegiatan langsung. Namun, untuk siswa pada tingkat pendidikan lebih tinggi, maka kegiatan langsung akan menyita banyak waktu untuk mereka. Menurut Ausubel, lebih efektif kalau guru menggunakan penjelasan, peta konsep, demonstrasi, diagram, dan ilustrasi. Selanjutnya yaitu teori Gagne. Menurut Gagne, dalam belajar matematika ada dua objek yang dapat diperoleh langsung oleh siswa, yaitu objek langsung dan objek tidak langsung. Objek tak langsung ada antara lain kemampuan menyelidiki dan memecahkan masalah, belajar mandiri, bersikap positif terhadap matematika, dan tahu bagaimana semestinya belajar. Sedangkan objek langsung berupa fakta, keterampilan, konsep, dan aturan. Fakta adalah objek matematika yang tinggal menerimanya seperti lambang bilangan, sudut, dan notasi-notasi matematika lainnya. Konsep adalah ilmu abstrak yang memungkinkan kita dapat mengelompokkan objek ke dalam contoh dan non-contoh, misalnya konsep, bujur sangkar, bilangan prima, himpunan, dan vektor. Aturan adalah objek yang paling abstrak yang berupa sifat dan teorema. Menurut Gagne, belajar dapat dikelompokkan menjadi 8 titik belajar, yaitu belajar isyarat, stimulus respon, rangkaian gerak, rangkaian verbal, membedakan, pembentukan konsep, pembentukan aturan, dan pemecahan masalah. Kelemahan dan kekurangan teori Gagne. Kelebihan: 1. Gagne disebut sebagai modern behavioristik, mendorong guru untuk merencanakan pembelajaran agar suasana dan gaya belajar dapat dimodifikasi. 2. Sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek kebiasaan yang mengandung unsur seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan refleks, dan daya tahan. Contohnya, percakapan bahasa asing, menari, mengetik, olahraga, dan lain-lainnya. Yang ketiga, cocok diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa, suka mengulangi dan harus dibiasakan, suka meniru dan senang dengan bentuk-bentuk penghargaan lain seperti diberi hadiah atau pujian. Kekurangan: 1. Pembelajaran siswa yang berpusat pada guru, di mana guru bersifat otoriter, komunikasi berlangsung satu arah, guru melatih dan menentukan apa yang harus dipelajari murid. 2. Bersifat menitik. Yang ketiga, hanya berorientasi pada hasil yang diamati dan diukur. Yang keempat, murid hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan guru dan menghafalkan apa yang didengar dan dipandangnya sebagai cara belajar yang efektif. Teori Pavlov. Pavlov menemukan bahwa ia dapat menggunakan stimulus netral seperti sebuah nada atau sinar untuk membentuk perilaku atau respon
Eksperimen-eksperimen yang dilakukan Pavlov dan ahli lainnya tampak sangat terpengaruh pandangan behaviorisme, di mana gejala-gejala kejiwaan seseorang dilihat dari perilakunya. Hal ini sesuai dengan pendapat Baker bahwa yang paling sentral dalam hidup manusia bukan hanya pikiran, peranan, maupun bicara, melainkan tingkah laku. Teori ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan pada teori Pavlov, individu tidak menyadari bahwa ia dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya. Hal ini sangat membantu dan memudahkan pendidik dalam dunia pendidikan untuk melakukan pembelajaran terhadap peserta didiknya. Hal ini merupakan kelebihan dari teori Pavlov. Kekurangan teori ini adalah jika kondisi ini dilakukan secara terus-menerus, maka ditakutkan murid akan memiliki rasa ketergantungan atau stimulus yang berasal dari luar dirinya. Padahal seharusnya siswa dididik atau anak harus memiliki stimulus dari dalam dirinya sendiri, self-motivation, dalam melakukan kegiatan belajar dan pemahaman yang diberikan oleh guru. Teori Baruda. Albert Baruda dan Richard Walters dalam melakukan eksperimen pada anak-anak yang juga berkenaan dengan peniruan. Hasil eksperimen mereka mendapati bahwa peniruan dapat berlaku hanya melalui pengamatan terhadap perilaku model atau orang yang ditiru. Meskipun pengamatan itu tidak dilakukan terus-menerus, menurut Bandura, perlakuan seseorang adalah hasil interaksi faktor dari dalam diri dan lingkungan. Pandangan ini menjelaskan beliau telah mengemukakan teori pembelajaran peniruan. Dalam teori ini, beliau telah menjelaskan kajian bersama Walter 1963 terhadap perlakuan anak-anak apabila mereka menonton orang dewasa memukul, menyetuk dengan palu, besi, dan menumbuk serta menjerit-jerit dalam video. Setelah menonton video, anak-anak ini diarahkan bermain di kamar permainan dan terdapat patung seperti yang ditayangkan dalam video. Setelah anak-anak tersebut melihat patung tersebut, mereka meniru aksi-aksi yang dilakukan oleh orang yang mereka tonton dalam video. Jenis-jenis peniruan: peniruan langsung, peniruan tak langsung, peniruan gabungan, peniruan sesaat atau seketika, peniruan berkelanjutan. Kelebihan dan kelemahan teori Baruda. Kelebihan teori Albert Baruda lebih lengkap dibandingkan teori belajar sebelumnya, karena itu menekankan bahwa lingkungan dan perilaku seseorang dihubungkan melalui sistem kognitif orang tersebut. Bandura memandang tingkah laku manusia bukan semata-mata refleks atas stimulus, melainkan juga akibat reaksi yang timbul akibat interaksi antara lingkungan dengan kognitif manusia itu sendiri. Kelemahan teori pembelajaran sosial Bandura sangat sesuai jika diklasifikasikan dalam teori behavioristik. Ini karena teknik pemodelan Albert Bandura adalah mengenai peniruan tingkah laku, dan ada kalanya cara peniruan tersebut memerlukan pengulangan dalam mendalami sesuatu yang ditiru. Selain itu, juga jika manusia belajar atau membentuk tingkah lakunya dengan hanya melalui peniruan, sudah pasti terdapat sebagai individu yang menggunakan teknik peniruan ini juga akan meniru tingkah laku yang negatif, termasuk perlakuan yang tidak diterima dalam masyarakat. Aliran latihan mental. Aliran ini berkembang sampai dengan abad 20 yang mengemukakan bahwa struktur otak manusia terdiri atas gumpalan-gumpalan otot. Agar ini kuat, maka harus dilatih dengan beban. Makin banyak latihan dan beban yang makin berat, maka otot atau otak itu makin kuat pula. Oleh karena itu, jika anak atau siswa ingin pandai, maka ia harus dilatih otaknya dengan cara banyak berlatih, memahami dan mengerjakan soal-soal yang benar. Makin suka materi itu, makin pandai pula anak tersebut. Aliran ini layaknya pepatah,
Pisau semakin diasah, maka akan semakin tajam. Begitu juga dengan otak kita. Jika kita menggunakan otak kita untuk berpikir dan belajar, maka kita akan menjadi semakin banyak ilmu. Dengan adanya aliran latihan mental ini menjadikan siswa menjadi lebih rajin, menjadi tidak putus asa, mengingat materi cukup lama karena sering berlatih dan terbentuknya mental yang baik. Latihan juga dilakukan terus-menerus tanpa istirahat karena dapat membuat siswa stres. Aliran ini cocok jika digunakan dalam pembelajaran matematika karena matematika merupakan kategori mata pelajaran yang cukup sulit sehingga membutuhkan pemahaman dan latihan mengerjakan soal-soal. Semakin sering dan mampu mengerjakan soal yang sulit, maka semakin paham dan pandai siswa tersebut dalam pelajaran matematika. Materi selanjutnya yaitu aliran psikologi kognitif. Pengertian psikologi kognitif. Kognitif adalah istilah yang digunakan oleh para ahli psikologi untuk menjelaskan semua aktivitas yang berhubungan dengan persepsi pikiran, ingatan, dan pengolahan informasi yang memungkinkan seseorang untuk memperoleh pengetahuan. Aliran psikologi kognitif adalah suatu proses belajar yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri, dan merupakan teori belajar yang melibatkan pola pikir siswa dalam proses belajar. Aliran belajar Jean Piaget. Teori ini dikemukakan oleh Jean Piaget. Ia menyebutkan bahwa struktur kognitif sebagai skema, yaitu kumpulan dari skema-skema. Seorang individu memberikan respon terhadap stimulus disebabkan karena bekerjanya skemata ini. Skemata ini berkembang secara kronologis sebagai interaksi antara individu dan lingkungannya. Perkembangan skema ini berlangsung terus-menerus melalui adaptasi dengan lingkungannya. Dengan demikian, seorang yang lebih dewasa memilih struktur yang lebih lengkap dari seseorang anak. Piaget mengemukakan bahwa ada 4 tahap perkembangan kognitif dari setiap individu yang berkembang secara kronologis. 1. Tahapan sensori motor, tahapan pra-operasi, tahapan operasi konkret, tahapan operasi formal. Teori Brunner. Jerome Brunner dalam teorinya mengatakan bahwa belajar matematika akan lebih berhasil jika proses pengajaran diarahkan kepada konsep-konsep dan struktur-struktur yang terbuat dalam pokok bahasa yang diajarkan. Di samping hubungan yang terkait antara konsep-konsep dan struktur-struktur, dengan mengenal konsep dan struktur yang tercakup dalam bahan yang sedang dibicarakan, anak akan memahami materi yang harus dikuasainya. Ini menunjukkan bahwa materi yang mempunyai suatu pola atau struktur tertentu akan lebih mudah dipahami dan diingat. Teori belajar William Browner. Teori belajar William Browner didasarkan kepada keyakinan bahwa anak-anak pasti memahami apa yang sedang mereka pelajari jika belajar secara permanen atau secara terus-menerus untuk waktu yang lama. William Browner mengemukakan bahwa belajar matematika harus merupakan belajar bermakna dan belajar pengertian. Dia menegaskan bahwa belajar pada hakikatnya merupakan suatu proses yang bermakna. Pengaplikasian teori kognitif Browner dalam belajar bergantung pada akomodasi. Kepada siswa harus diberikan suatu area yang belum diketahui agar ia dapat belajar, karena ia dapat belajar dari apa yang telah diketahui saja. Dengan adanya area baru, siswa akan mengadakan usaha untuk dapat mengakomodasikannya. Teori Gestalt. Teori
Gestalt telah berkembang sejak sekitar abad ke-9, dimulai dengan Gestalt 1, kemudian berkembang terus hingga menuju ke Gestalt 2. Tokoh aliran teori Gestalt 1 adalah John Dewey. Ia mengemukakan bahwa pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang diselenggarakan oleh guru harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Penyajian konsep harus lebih mengutamakan pengertian. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar harus memperhatikan kesiapan intelektual siswa, mengatur suasana kelas agar siswa siap belajar. Teori DNS. Zoltan Paul DNS adalah seorang matematikawan yang memutuskan perhatiannya pada cara-cara pengajaran terhadap siswa-siswa. Dasar teori ini bertumpuan pada Piaget. Dalam pengajaran matematika menekankan pengertian. Dengan demikian, anak diharapkan akan lebih mudah mempelajarinya dan lebih menarik. DNS berpendapat bahwa pada dasarnya matematika dapat dianggap sebagai studi tentang struktur, memisah-misahkan hubungan-hubungan di antara struktur-struktur dan mengkategorikan hubungan-hubungan di antara struktur. DNS mengemukakan bahwa tiap-tiap konsep atau prinsip dalam matematika yang disajikan dalam bentuk yang konkret akan dapat dipahami dengan baik. Ini mengandung arti bahwa benda-benda atau objek-objek dalam bentuk permainan akan sangat berperan bila dimanipulasi dengan baik dalam pelajaran matematika. Teori Van Hiele. Dalam pengajaran geometri, terdapat teori belajar yang dikemukakan oleh Van Hiele yang menguraikan tahap-tahap perkembangan mental anak dalam geometri. Dalam pengajaran geometri, terdapat teori belajar yang dikemukakan oleh Van Hiele 1954 yang menguraikan tahap-tahap perkembangan mental anak dalam geometri. Van Hiele adalah seorang guru bahasa Belanda yang mengadakan penelitian dalam pengajaran geometri. Hasil penelitiannya itu yang dirumuskan dalam disertasinya, diperoleh dari kegiatan tanya jawab dan pengamatan. Menurut Van Hiele, 3 unsur utama dalam pembelajaran geometri yaitu waktu, materi pengajaran, dan metode pengajaran yang diterapkan. Jika tata secara terpadu akan dapat meningkatkan kemampuan berpikir anak kepada tingkatan berpikir yang lebih tinggi. Van Hiele menyatakan bahwa terdapat 5 tahap belajar anak dalam belajar geometri yaitu tahap pengenalan, tahap analisis, tahap pengurangan, tahap pengurutan, tahap deduktif, dan tahap akurasi. Materi selanjutnya yaitu kemampuan dasar mengajar. Pengertian kemampuan dasar mengajar. Kemampuan dasar mengajar adalah generic teaching skill atau keterampilan dasar teknik instruksional, yaitu keterampilan yang bersifat generik atau mendasar atau umum yang harus dikuasai oleh setiap guru terlepas dari tingkat kelas dan bidang studi yang diajarkannya. Kemampuan dasar mengajar merupakan keterampilan yang kompleks yang pada dasarnya merupakan pengintegrasian utuh dari berbagai keterampilan yang jumlahnya sangat banyak. Di antara keterampilan yang sangat banyak tersebut, terdapat 8 KDM yang dianggap sangat berperan dalam keberhasilan kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya yaitu macam-macam kemampuan dasar mengajar. 1. Keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Menurut Sugeng Paranto 1979 22-24 yang dimaksud dengan siasat membuka pelajaran ialah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam setting belajar mengajar untuk menciptakan prakondisi
persoalan atau kegiatan yang akan dilakukan. Siasat penutup pelajaran atau kelas adalah usaha atau kegiatan guru untuk mengakhiri kegiatan belajar mengajar. Yang kedua yaitu keterampilan bertanya. Sugeng Paranto 1979 41-54 menyebutkan dalam proses mengajar bertanya memegang peran penting sebab pertanyaan yang tersusun baik dengan teknik pelontaran yang tepat akan meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan belajar mengajar, membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa terhadap sesuatu masalah yang sedang dibicarakan, mengembangkan pola berpikir dan cara belajar aktif dari siswa yang bersangkutan sebab berpikir itu sendiri sesungguhnya adalah bertanya, menuntun proses siswa sebab pertanyaan yang baik akan membantu jawaban yang baik, memusatkan perhatian siswa terhadap masalah yang sedang dibahas. Yang ketiga yaitu keterampilan memberi penguatan. Keterampilan memberi penguatan merupakan suatu alat pendidikan yang menyenangkan berupa pujian, hadiah, dan tanda penghargaan yang bertujuan untuk memperkuat tingkah laku anak didik yang sudah baik, atau juga sebagai suatu keterampilan yang memberi penguatan berupa respon positif dari guru kepada anak didik yang telah melakukan suatu perbuatan baik. Pemberian penguatan ini dilakukan oleh guru dengan tujuan agar anak didik lebih giat berpartisipasi dalam interaksi belajar mengajar dan siswa agar mengulangi lagi perbuatan yang baik. Walaupun pemberian penguatan sangat mudah pelaksanaannya, namun kadang-kadang banyak di antara guru yang tidak melakukan pemberian penguatan kepada muridnya yang melakukan perbuatan baik. Yang keempat, keterampilan mengadakan variasi. Keterampilan mengadakan variasi adalah perubahan-perubahan kegiatan pengajaran dalam konteks interaksi pembelajaran yang meliputi gaya belajar, gaya mengajar, penggunaan media pengajaran, pola interaksi dengan peserta didik, dan stimulasi. Keterampilan menjelaskan. Menjelaskan berarti mengorganisasikan materi pembelajaran dalam tata urutan yang tercantum secara sistematis sehingga dengan mudah dapat dipahami oleh siswa. Dari definisi ini dapat dipahami bahwa keterampilan menjelaskan mutlak perlu dimiliki oleh para guru. Keterampilan membimbing diskusi kecil. Diskusi kelompok kecil merupakan salah satu bentuk kegiatan belajar mengajar yang penggunaannya cukup sering diperlukan. Ciri-ciri diskusi kelompok kecil adalah melibatkan 3-9 orang peserta, berlangsung dalam interaksi tatap muka yang informal, artinya setiap anggota dapat berkomunikasi langsung dengan anggota lainnya, mempunyai tujuan yang dicapai dengan kerjasama antar anggota lainnya, berlangsung menurut proses sistematis. Yang ketujuh, keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas adalah keterampilan dalam menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas yang optimal guna terjadinya proses belajar mengajar yang serasi dan efektif. Yang kedelapan, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Mengajarkan kelompok kecil dan perorangan terjadi dalam kondisi pengajaran klasikal. Di dalam kelas, seorang guru mungkin menghadapi banyak kelompok kecil serta banyak mahasiswa yang masing-masing diberi kesempatan belajar secara berkelompok dan perorangan. Penguasaan keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan memungkinkan guru mengelola kegiatan jenis ini secara efektif dan efisien, serta memainkan perannya sebagai
organisator kegiatan bicara mengajar. Sumber informasi bagi siswa, pendorong bagi siswa untuk belajar, penyedia materi dan kesempatan belajar bagi siswa, pendiagnosada dan pemberian bantuan kepada siswa sesuai dengan kebutuhannya, serta peserta kegiatan mempunyai hak dan kewajiban seperti peserta lainnya. Materi selanjutnya yaitu pendekatan konstruktivis. Pengertian pendekatan konstruktivisme. Pendekatan konstruktivis merupakan proses pembelajaran yang menerangkan pembelajaran bagaimana pengetahuan disusun dalam pemikiran pembelajaran. Pengetahuan dikembangkan secara aktif oleh pelajar itu sendiri dan tidak diterima secara pasif dari orang sekitar. Beberapa konsep umum pendekatan konstruktivis. Siswa aktif membina pengetahuan berdasarkan pengalaman yang sudah ada. Dalam konteks pembelajaran, pelajar seharusnya membina sendiri pengetahuan mereka. Pentingnya membina pengetahuan secara aktif oleh pelajar sendiri melalui proses saling mempengaruhi antara pembelajaran terdahulu dengan pembelajaran terbaru. Unsur terpenting dalam teori ini ialah seseorang membina pengetahuan dirinya secara aktif dengan cara membandingkan informasi baru dengan pemahamannya yang sudah ada. Bahan pengajaran yang disediakan perlu mempunyai berkaitan dengan pengalaman pelajar untuk menarik minat pelajar. Belajar matematika menurut paham konstruktivisme. Para ahli konstruktivis setuju bahwa belajar matematika melibatkan manipulasi aktif dari pemaknaan bukan hanya bilangan dan rumus-rumus saja. Mereka menolak paham bahwa matematika dipelajari dalam suatu koleksi yang berpola linier. Setiap tahap dari pembelajaran melibatkan suatu proses penelitian terhadap makna dan penyampaian keterampilan hafalan dengan cara yang tidak ada jaminan bahwa siswa akan menggunakan keterampilan inteligennya dalam settingan matematika. Pembelajaran konstruktivisme dalam matematika. Ri 1991 menyatakan, sebagai seorang konstruktivis, ketika saya mengajarkan matematika, saya tidak mengajarkan siswa tentang struktur matematika yang objeknya ada di dunia ini. Saya mengajarkan mereka bagaimana kognisi mereka, bagaimana melihat dunia melalui segumpalan lensa kuantitatif yang saya percaya akan menyediakan suatu cara yang powerful untuk memahami dunia. Bagaimana merefleksikan lensa-lensa itu untuk menciptakan lensa-lensa yang lebih kuat, dan bagaimana mengapresiasi peranan lensa dari lensa dalam memainkan penggambaran kultur mereka. Saya mencoba mengajarkan mereka untuk mengembangkan satu alat intelektual, yaitu matematika. Hal ini mencerminkan bahwa matematika hanya sebagai alat untuk berpikir. Fokus utama belajar matematika adalah memberdayakan siswa untuk berpikir, mengkonstruksi pengetahuan matematika yang pernah ditemukan oleh ahli-ahli sebelumnya. Implikasinya dalam matematika. Tujuan pembelajaran dalam pandangan konstruktivis bukan seberapa banyak memberikan informasi untuk membentuk pengetahuan dan proses metakognitif untuk berpendapat, mengorganisasikan dan akuisisi informasi baru. Kelebihan pembelajaran konstruktif dibandingkan pembelajaran yang lain adalah bahwa siswa aktif dan bereaksi untuk membuat makna dalam proses konstruksi pengetahuan. Evaluasi pembelajaran matematika menurut konstruktivisme. Menurut Webb 1992,
Evaluasi dalam pendidikan adalah suatu investigasi sistem tentang nilai atau merit tentang suatu tujuan. Termasuk di dalam evaluasi adalah kumpulan bukti-bukti secara sistematis untuk membantu membuat keputusan tentang siswa belajar, pengembangan materi, program. Evaluasi terhadap pembelajaran konstruktivisme meliputi evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif menekankan pada proses dan tujuannya lebih kepada perbaikan mutu pembelajaran, sedangkan evaluasi sumatif menekankan pada hasil. Evaluasi dalam pembelajaran matematika menggunakan pendekatan konstruktivis terjadi sepanjang proses pembelajaran berlangsung. Dari awal sampai akhir guru memantau perkembangan siswa terhadap suatu konsep matematika, ikut membentuk dan mengawasi proses konstruksi pengetahuan matematika yang dibuat oleh siswa. Posisi pengajaran konstruktivisme di antara pendekatan lain. Menurut Button 1993, pandangan tradisional memandang matematika sebagai pengetahuan dan keterampilan yang terdefinisi secara ketat. Belajar melalui transisi, belajar dengan sikap yang komplimen atau selalu mengalah, menilai siswa melalui tes menggunakan kertas dan pensil tanpa perlu dilihat. Sebaliknya, pandangan konstruktivisme menolak pembelajaran yang dilakukan oleh pandangan tradisional dan meletakkan tanggung jawab belajar dari guru kepada siswa lebih jauh. Bruton 1993 mengusulkan tanggung jawab guru dalam proses belajar adalah untuk menstimulasi dan memotivasi siswa, menyediakan pengalaman untuk menumbuhkan pemahaman, mendiagnosa dan mengatasi kesulitan siswa, mengevaluasi. Kami 1990 menambahkan bahwa kenyataan anak mengkonstruksi pengetahuan logika matematikanya sendiri tidak lantas menyebabkan bahwa peranan guru hanya duduk dan tidak mengajarkan apa-apa. Sebaliknya, peranan guru menjadi tidak langsung dan lebih sulit dibandingkan dengan kelas tradisional. Dari uraian di atas, maka pembelajaran matematika dengan menggunakan pendekatan konstruktif, tujuannya dapat dirumuskan sebagai berikut ini. Seorang guru matematika hendaknya mempromosikan dan mendorong pengembangan setiap individu di dalam kelas untuk menguatkan konstruksi matematika, untuk mengajukan pertanyaan dan posing, pengkonstruksian, pengkonlorasian, pemecahan, dan pembenaran masalah-masalah matematika serta konsep-konsep matematika. Guru juga diharapkan mencoba berusaha mengembangkan kemampuan siswa untuk merefleksikan dan mengevaluasi kualitas konstruksi mereka atau para siswa. Materi selanjutnya yaitu pendekatan pemecahan masalah. Menurut beberapa ahli pendidikan matematika menyatakan bahwa masalah merupakan pertanyaan yang harus dijawab atau direspon. Namun, tidak setiap pertanyaan otomatis merupakan suatu masalah. Suatu pertanyaan disebut masalah tergantung kepada pengetahuan yang dimiliki penjawab. Dapat terjadi bahwa bagi seseorang, pertanyaan itu dapat dijawab dengan menggunakan prosedur rutin, tetapi bagi orang lain, untuk menjawab pertanyaan tersebut memerlukan pengorganisasian pengetahuan yang telah dimiliki secara tidak rutin. Jadi, suatu pertanyaan dapat dikatakan menjadi masalah bagi seseorang, tetapi bisa hanya menjadi pertanyaan biasa bagi orang lain. Hal ini sesuai dengan pernyataan Cohen
Pell 1985, yaitu bahwa definisi masalah selalu relatif bagi setiap individu. Artinya, suatu pertanyaan merupakan suatu masalah bagi seorang anak, tetapi mungkin bukan suatu masalah bagi anak lain. Demikian juga suatu pertanyaan merupakan suatu masalah bagi seorang anak pada suatu saat, tetapi bukan merupakan suatu masalah lagi bagi anak tersebut pada saat berikutnya. Bila anak tersebut sudah mengetahui cara dan proses penyelesaian masalah tersebut. Syarat suatu masalah bagi seorang siswa adalah pertanyaan yang dihadapkan kepada seorang siswa haruslah dapat dimengerti oleh siswa tersebut. Namun, pertanyaan itu harus merupakan tantangan baginya untuk menjawab. Pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab dengan prosedur rutin yang telah diketahui siswa. Karena itu, faktor waktu untuk menyelesaikan masalah janganlah dipandang sebagai hal yang esensial. Sehingga masalah dalam matematika dapat juga ditaksirkan sebagai suatu pertanyaan yang menghendaki suatu pemecahan. Pemecahan masalah berawal dari kita dihadapkan pada suatu situasi yang menunjukkan adanya kesukaran untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan. Cara mengerjakan masalah. Tips untuk mengerjakan pemecahan masalah. Mencoba untuk memulai setiap pembahasan dengan mengatur sebuah permasalahan, lalu menjelaskannya kenapa permasalahan tersebut penting dan menarik untuk dibahas. Daripada bertanya pada siswa untuk mengingat sebuah rumus atau formula, lebih baik ajarkan mereka bagaimana cara memperoleh rumus atau formula tersebut dan mengidentifikasinya per bagian. Coba pendekatan setahap demi setahap untuk menyelesaikan masalah. Dorong siswa untuk membayangkan langkah-langkah memecahkan masalah sebelum memulai suatu pekerjaan bersama-sama. Dorong pertanyaan dari kelas itu sendiri, lalu hindari menjawab secara langsung. Coba pecahkan masalah dalam dua cara yang berbeda untuk membantu siswa belajar memformulasikan sebuah masalah. Sebaiknya menemukan jawaban atas masalah tersebut. Arahan siswa pada situasi tertentu atau desain masalah sedemikian rupa. Lalu dorong mereka untuk mengembangkan pertanyaan bagi diri mereka sendiri. Sebelum berlanjut ke materi sebelumnya, coba tanyakan pada siswa sebuah pertanyaan yang spesifik tentang permasalahan yang mewakili sebuah tes untuk dipelajari. Untuk dapat mengerjakan pemecahan masalah dengan baik, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, antara lain waktu, perencanaan, sumber, teknologi, manajemen kelas. Strategi pemecahan masalah matematika. Strategi Art It All. Membuat gambar atau diagram, menemukan pola, membuat tabel, memperhatikan semua kemungkinan secara sistematis, tebak dan periksa. Strategi kerja buntut, menggunakan kalimat terbuka, menyelesaikan masalah yang mirip atau masalah yang lebih mudah, mengubah sudut pandang, menentukan apa yang diketahui, apa yang ditanya, dan informasi yang diperlukan. Menurut George G. Polya, dalam pemecahan suatu masalah terdapat 4 langkah yang harus dilakukan, yaitu memahami masalah, merencanakan pemecahan, menyelesaikan masalah sesuai rencana. Langkah kedua, memeriksa kembali hasil yang diperoleh. Pentingnya pemeriksaan kembali hasil atau looking back.
Looking back merupakan tahap di mana siswa meninjau kembali apa yang telah dikerjakan dalam menyelesaikan suatu masalah. Menurut Krulik dan Rudnick dalam Ayuning Room 2017-30, tahap terakhir yang dilakukan dalam memecahkan masalah adalah meninjau kembali dan mendiskusikan. Pada tahap ini, siswa mengecek kembali jawaban dan melihat variasi dari cara yang digunakan dalam memecahkan masalah. Tahapan ini berfungsi untuk mengetahui apakah langkah-langkahnya sudah benar atau belum. Selain itu, pada tahapan ini juga siswa diminta untuk mencari adakah strategi lain yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah dan membuat generalisasi atau kesimpulan dari hasil penyelesaian yang diperoleh. Metakognisi adalah suatu bentuk kemampuan untuk melihat pada diri sendiri sehingga apa yang dilakukan dapat terkontrol secara optimal. Dengan kemampuan seperti ini, seseorang dimungkinkan memiliki kemampuan tinggi dalam pemecahan masalah. Karena dalam setiap langkah yang dia kerjakan senantiasa muncul pertanyaan, apa yang saya kerjakan? Mengapa saya mengerjakan ini? Hal apa yang bisa membantu saya dalam menyelesaikan masalah ini? Perkembangan metakognisi dapat diupayakan melalui cara di mana anak dituntut untuk mengobservasi tentang apa yang mereka ketahui dan kerjakan dan untuk merefleksi tentang apa yang dia observasi. Selanjutnya yaitu pendekatan open-ended. Pengertian pendekatan open-ended. Pendekatan open-ended merupakan salah satu upaya inovasi pendidikan matematika yang pertama kali dilakukan oleh para ahli pendidikan matematika Jepang. Menurut Hermann Suherman, pendekatan open-ended adalah pembelajaran dengan pendekatan terbuka yang memberikan kebebasan individu untuk mengembangkan berbagai cara dan strategi pemecahan masalah sesuai dengan kemampuan masing-masing peserta didik. Pembelajaran dengan pendekatan open-ended biasanya dimulai dengan memberikan problem terbuka kepada siswa. Kegiatan pembelajaran harus membawa siswa dalam menjawab permasalahan dengan banyak cara dan mungkin juga banyak jawaban yang benar, sehingga mengundang potensi intelektual dan pengalaman siswa dalam proses menemukan sesuatu yang baru. Tujuan dari pendekatan open-ended menurut Nohda 2000 ialah untuk membantu mengembangkan kegiatan kreatif dan pola pikir matematis siswa melalui problem solving secara simultan. Dengan kata lain, kegiatan kreatif dan pola pikir matematis siswa harus orientasi pendekatan open-ended dalam pembelajaran matematika. Melalui penelitian yang panjang di Jepang, ditemukan beberapa hal yang dapat dijadikan acuan dalam mengkreasikan problem tersebut. Di antaranya, sajikan permasalahan melalui situasi fisik yang nyatanya di mana konsep-konsep matematika dapat diamati dan dikaji siswa. Soal-soal pembuktian dapat diubah sedemikian rupa sehingga siswa dapat menemukan hubungan dan sifat-sifat variabel dalam persoalan tersebut. Sajikan bentuk-bentuk atau bangunan-bangunan geometri sehingga siswa dapat suatu konjektur. Sajikan urutan, bilangan atau tabel sehingga siswa dapat menemukan aturan matematika. Berikan beberapa contoh konkret dalam beberapa
mengelaborasi sifat-sifat dari contoh itu untuk menemukan sifat-sifat yang umum. Berikan beberapa latihan serupa sehingga siswa dapat menggeneralisasikan dari pekerjaannya. Mengkonstruksi problem. Sebenarnya tidak mudah mengembangkan problem open-ended yang tepat dan baik untuk siswa dengan beragam kemampuan. Melalui penelitian panjang di Jepang, ditemukan beberapa hal yang dapat dijadikan acuan dalam mengkreasi problem tersebut. Di antaranya, sajikan permasalahan melalui situasi fisik yang nyata, di mana konsep-konsep matematika dapat diamati dan dikaji oleh siswa. Soal-soal pembuktian dapat diubah sedemikian rupa sehingga siswa dapat menemukan hubungan dan sifat-sifat dari variabel dalam persoalan itu. Sajikan bentuk-bentuk atau bangunan-bangunan geometri sehingga siswa dapat membuat suatu konjektur. Sajikan urutan bilangan atau tabel sehingga siswa dapat menemukan aturan matematika. Berikan beberapa contoh konkret dalam beberapa kategori sehingga siswa bisa mengelaborasi sifat-sifat contoh itu untuk menemukan sifat-sifat yang umum. Berikan beberapa latihan berupa sehingga siswa dapat menggeneralisasikan dan pekerjaannya. Mengembangkan rencana pembelajaran. Setelah guru mengkonstruksi problem dengan baik, 3 hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran sebelum problem ditampilkan di kelas adalah: apakah problem itu kaya dengan konsep-konsep matematika dan berharga? Apakah level matematika dari problem itu cocok untuk siswa? Apakah problem itu mengandung pengembangan konsep matematika lebih lanjut? Problem harus memiliki keterkaitan antara atau dihubungkan dengan konsep-konsep matematika yang lebih tinggi sehingga dapat memacu siswa untuk berpikir tingkat tinggi. Apabila kita telah memformulasi problem mengikuti kriteria yang telah ditemukan, langkah selanjutnya adalah mengembangkan rencana pembelajaran yang baik. Pada tahap ini, hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut. Tuliskan respons siswa yang diharapkan. Tujuan dari problem itu diberikan harus jelas. Sajikan problem semenarik mungkin. Lengkapi prinsip posing problem sehingga siswa memahami dengan mudah. Berikan waktu yang cukup kepada siswa untuk mengeksplorasi problem. Materi keunggulan dan kelemahan pendekatan open-ended. Keunggulan dari pendekatan open-ended antara lain, siswa berpartisipasi lebih aktif dalam pembelajaran dan sering mengekspresikan ide. Siswa memiliki kesempatan lebih banyak dalam memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan matematik secara komprehensif. Siswa dengan kemampuan matematika rendah dapat merespon permasalahan dengan cara mereka sendiri. Siswa secara intrinsik termotivasi untuk memberikan bukti atau penjelasan. Siswa memberikan pengalaman banyak untuk menemukan sesuatu dalam menjawab permasalahan. Di samping keunggulan yang dapat diperoleh dari pendekatan open-ended, terdapat beberapa kekurangannya atau kelemahannya, di antaranya membuat dan menyiapkan masalah matematika yang bermakna bagi siswa bukanlah pekerjaan mudah. Mengemukakan masalah yang langsung dapat dipahami siswa sangat sulit, sehingga banyak siswa yang mengalami kesulitan bagaimana merespon permasalahan yang diberikan. Siswa dengan kemampuan tinggi bisa merasa ragu atau mencemaskan jawaban mereka. Mungkin ada sebagian siswa yang merasa
bahwa kegiatan belajar mereka tidak menyenangkan karena kesulitan yang mereka hadapi. Materi selanjutnya yaitu pendekatan realistik. Pengertian pendekatan realistik. Pendekatan realistik merupakan suatu pendekatan atau cara pembelajaran di mana mendekatkan siswa hal yang bersifat nyata, yaitu dengan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai materi pembelajaran. Senada dengan pendapat Tadigan bahwa pendekatan matematika realistik merupakan pendekatan yang orientasinya menunjukkan kepada penalaran siswa yang bersifat realistik yang ditujukan pada pengembangan pola pikir praktis, logis, kritis, dan jujur dengan berorientasi kepada penalaran matematika dalam menyajikan masalah. Suwang Sik dan Tiurmina 2006 halaman 137 mengumumkan bahwa pendekatan realistik yaitu suatu pendekatan yang menggunakan masalah realistik sebagai pangkal tolak pembelajaran dan melalui matematisasi horizontal vertikal siswa ditunjukkan untuk mampu menemukan dan merekonstruksikan konsep matematika atau pengetahuan materi matematika formal. Pendekatan matematika realistik merupakan suatu pendekatan metodologi pembelajaran yang menggunakan kenyataan dan lingkungan sebagai alat bantu pembelajaran di mana mempunyai maksud kebermaknaan kepada siswa sehingga pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Siswa dalam pendekatan realistik dituntun agar terlibat secara aktif dalam pembelajaran, yakni dalam memecahkan masalah matematika baik secara individu maupun diskusi kelompok. Dalam pendekatan tersebut, guru bersifat sebagai fasilitator kegiatan pembelajaran karena pembelajar realistik bertuju situative learning, yaitu proses pembelajaran yang diarahkan kepada dunia nyata atau student center. Prinsip-prinsip pendekatan realistik. Terdapat 5 prinsip utama dalam kurikulum matematika realistik, didominasi oleh masalah-masalah dalam konteks, melayani 2 hal yaitu sebagai sumber dan sebagai terapan konsep matematika. Perhatian diberikan pada pengembangan model-model situasi, skema, dan simbol-simbol. Sumbangan dari para siswa sehingga siswa dapat membuat pembelajaran menjadi konstruktif dan produktif. Artinya siswa memproduksi sendiri dan mengkonstruksi sendiri yang mungkin berupa algoritma, nilai, dan aturan, sehingga dapat membimbing para siswa dari level matematika informal menuju matematika formal. Interaktif sebagai karakteristik dari proses pembelajaran matematika. Interlearning membuat jalinan antara topik antar pokok bahas atau antar STEM. Pertimbangan menggunakan pendekatan realistik. Pendekatan realistik perlu dipertimbangkan untuk dijadikan sebuah alternatif dalam pembelajaran matematika. Namun, perlu diingat bahwa masalah kontekstual yang diungkapkan tidak selamanya berasal dari aktivitas sehari-hari, melainkan bisa juga dari konteks yang dapat diimajinasikan dalam pikiran siswa. Sekian dari video saya kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.